Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Sejarah sihir berawal dari kaum Bani Israel pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Keberadaan sihir ini telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang setan baca di zaman kerajaan Sulaiman. Sedangkan Sulaiman tidak kafir, hanya iblis yang kafir. Mereka mengajarkan sihir pada manusia dan apa yang diturunkan pada dua malaikat di tanah Babilonia, Harut dan Marut. Sementara mereka tidak mengajarkan pada siapapun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan, jadi jangan kafir. Jadi mereka belajar dari kedua malaikat itu apa dengan sihir, mereka bisa bercerai antara suami dan istrinya. Dan mereka tidak menyakiti siapapun dengan sihir mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang merugikannya dan tidak menguntungkannya. Sebab sesungguhnya mereka percaya bahwa barang siapa menukarnya dengan sihir, tidak ada untungnya baginya di akhirat, dan sangat jahat mereka menjual diri dengan sihir jika mereka tahu. Harut dan Marut yang disebutkan dalam ayat ini adalah dua orang Babilonia sekitar sungai Furat di Irak yang berpura-pura seperti orang saleh dan bertakwa. Mereka mengajarkan sihir pada masyarakat, sehingga keduanya dikira dua malaikat yang turun dari langit, dan yang diajarkan dikira wahyu dari Allah. Mereka pandai sekali menipu dan menjaga itikat baik masyarakat pada mereka. Maka mereka berkata pada setiap orang yang ingin belajar dari mereka, bahwa mereka para penguji, yang akan menguji seseorang menjadi bersyukur atau akan kufur. Mereka berkata begitu untuk memberi kesan bahwa ilmu yang mereka bawa murni dari Tuhan, dan praktek mereka untuk kepentingan rohani. Tapi tujuannya hanya demi merusak keharmonisan. Dalam hal ini, orang-orang Yahudi punya banyak tahayul. Mereka percaya bahwa sihir yang diturunkan pada manusia sungguh dari Tuhan. Kedatangan kedua malaikat itu hanya untuk mengajar manusia. Maka Al-Quran datang membantah anggapan mereka bahwa itu datang dari langit dan mengecam keras mereka yang belajar dan mengajarkannya. Apa yang dipelajari dari Harut dan Marut, mereka ubah untuk maksud-maksud jahat. Dicampur dengan kepalsuan dan penipuan, maka lahirlah segala jimat-jimat, mantra, dan guna-guna. Mereka menjual diri sendiri menjadi budak kejahatan. Setelah para dukun percaya pada setan tentang sihir, setan pun menambah 70 kalimat di setiap kalimat. Kemudian orang-orang menuliskan kalimat tersebut di dalam kitab-kitab, sampai tersebar bahwa jin mengetahui tentang yang gaib. Setelah kitab-kitab tersebar di kalangan Bani Israel, maka Sulaiman alaihissalam mengirimkan utusannya pada setiap orang untuk merebut kitab-kitab sakti tersebut. Kemudian semua kitab yang terkumpul dimasukkanlah ke dalam peti, lalu dikubur di bawah kursi singgasananya. Tidak ada satupun setan yang berani mendekati kursi tersebut, melainkan pasti terbakar. Setelah Nabi Sulaiman wafat dan semua ulama yang mengetahui tentang beliau telah tiada, kemudian mereka berganti ke generasi penerus. Muncullah iblis dalam wujud manusia. Dengan tipu dayanya, sosok iblis itu mampu menghasut para dukun untuk menggali tanah di bawah kursi singgasana Nabi Sulaiman. Sang iblis pergi bersama mereka dan menunjukkan tempat itu. Pada akhirnya, mereka menemukan kitab-kitab, dan iblis pun berucap bahwa sesungguhnya Sulaiman dapat menguasai dan mengatur manusia, setan-setan dan burung-burung, yaitu melalui ilmu sihir sesuai kitab tersebut. Setelah itu, iblis terbang dan pergi. Kemudian mulai menyebar di antara orang-orang bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang dukun, dan Bani Israel mengambil kitab-kitab itu.
Di Nusantara sendiri, istilah sihir dikenal dengan sebutan santet, teluh, juga tenung. Istilah tersebut ramai menyeruak ketika masa runtuhnya kerajaan Majapahit. Saat itu, Majapahit diserang oleh kerajaan Demak, sehingga pasukan Majapahit ini menyingkir ke timur, yakni ke kawasan Bromo, Tengger, Semeru, ada juga yang bergerak di sekitar Gunung Lawu. Setelah peristiwa tersebut, salah satu penasihat Raja Brawijaya V yang bernama Sabdo Palonoyo Genggong berjanji akan melakukan balas dendam, yang mana bentuk pelampiasan dendam akan dilakukan dengan cara gaib. Dari ucapan sang penasihat itu, pada akhirnya santet yang berfungsi hanya sebagai pegangan pribadi dan disebarkan hanya ke kalangan tertentu, mulai dilepaskan pada masyarakat umum. Salah satu tokoh yang menyebarkan santet dikenal dengan nama Mbah Bungkuk. Perang gaib pun terjadi. Banyak kematian tidak wajar dan sangat mengerikan kala itu. Para dukun santet menggunakan sarana boneka dari jerami untuk membinasakan warga tidak bersalah. Namun pada akhirnya, ilmu hitam tersebut mampu diluluh lantakkan oleh para sunan. Namun tetap saja, ilmu tersebut menurun pada banyak generasi dan selalu ada perkembangan sesuai keinginan para iblis. Mugi-mugi mawon jenengan boten kepanggih malih nyi, ucap Ustadz Kundori usai bertutur. Sang Ustadz hanya memberi saran agar Nyi Sipah selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta, karena segala sesuatu tidaklah tercapai tanpa kehendaknya. Sementara untuk Kartika, Nyi Sipah disuruh agar tidak usah terlalu dicemaskan. Tuhan sudah menuliskan takdir bagi setiap makhluk ciptaannya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengelak dari kebaikan maupun keburukan yang dituliskan. Ustadz Kundori sendiri juga merasakan ada kekuatan tidak biasa dari jiwa Kartika. Baginya, gadis cilik itu sudah dinaungi sebuah kekuatan alam. Nyi Sipah merasa tenang setelah mendapatkan penjelasan dari sang Ustadz. Sekarang dia hanya berpasrah pada Tuhan semesta alam. Yang terpenting adalah selalu dekat dengan cara tekun beribadah dan selalu memanjatkan doa. Setelah itu, Nyi Sipah memanggil Karti dan diajaknya berpamitan pulang. Burung hantu berhenti bersuara. Begitupun dengan anjing-anjing liar dan binatang malam lain. Suasana sangat hening mencekam. Nopo sampun rampung Nyi? Tanya Nyi Sarmi saat melihat Nyi Nalumsari keluar dari kamar. Sekitar seperempat jam Nyi Nalumsari melakukan ritual seorang diri. Malam ini dia mengabulkan permintaan Nyi Sarmi untuk menghabisi bebuyutannya. Tinggal menunggu waktu saja, yakni menunggu tengah malam tiba. Nyi Nalumsari duduk sambil menyeruput kopi hitamnya. Nyi Sarmi sendiri terlihat cukup tegang menanti waktunya tiba. Sesekali dia menengok ke setiap ruangan rumah yang cukup besar itu. Ini merupakan kali kedua dia datang. Pertama dulu mengajak Kasbun, sekedar mencari tahu keberadaan Nyi Nalumsari. Dan malam ini, sesuai permintaan sang guru, dia datang sendiri dengan membawa berbagai ubur rampe. Di rumah inilah, Nyi Nalumsari akan tinggal dan menghabiskan sisa usianya. Rumah yang selama ini dititipkan pada salah seorang tetangga, karena dia tidak pernah pulang selama di pulau seberang. Nyi Nalumsari belum juga menjawab pertanyaan Nyi Sarmi. Dia memilih diam sambil memandu susur di mulutnya. Sesekali dia meludah merah pekat ke tempat khusus. Nyi Sarmi sendiri hanya terdiam. Dia menjadi sosok kecil di hadapan wanita yang disebut sebagai guru itu. Keheningan itu terus bertahan hingga terdengar suara tokek berbunyi sangat kuat.
Seolah sebagai sebuah pertanda, Nyi Nalem Sari langsung memberi isyarat pada Nyi Sarmi. Mereka berdua pun beranjak dari kursi menuju kamar tempat ritual. Berdua duduk berdampingan bersila menghadap ubur rampe. 2 lampu uplek menjadi sumber cahaya di dalam ruangan itu. Tercium pula aroma kemenyan bercampur kembang 7 rupa yang menyeruak di setiap sudut ruangan. Nyi Sarmi mengikuti perintah Nyi Nalem Sari dengan mencelupkan jari telunjuk pada darah ayam cemani dilempar tanah liat. Setelah itu, Nyi Nalem Sari membuang susurnya lalu membaca mantra. Sementara itu, Nyi Sipah yang hendak berwudu untuk melakukan sholat tahajud menghentikan langkahnya sejenak. Dia melihat Kartika tidak tenang dalam tidur. Gadis cilik itu sangatlah gusar sekali. Nyi Sipah kembali masuk ke dalam kamar, mencoba memperbaiki posisi tidur Kartika. Pada saat hendak mengangkat jari sebagai selimut, Nyi Sipah mendadak sesak nafas. Dia merasa seperti tercekik. Dalam hitungan detik, dia yang coba berteriak justru mengeluarkan darah kental. Nyi Sipah merengek meninggalkan Kartika. Belum beranjak keluar dari kamar, perutnya terasa kesakitan seperti dirajam dengan sembilu dan ditusuk dengan benda tajam dan panas. Nyi Sipah ambruk. Dia yang tidak tahan segera membuka pakaian di bagian perutnya. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Tampak di setiap bagian, semua kulit penuh memar. Kemudian disusul dengan letupan yang mengeluarkan nanah kental. Bukan itu saja, berbagai binatang menjijikan juga keluar dari pusarnya yang mengelupas berlubang. Belatung, cacing, lintah, bahkan kelabang dan ketonggeng berdesakan keluar, lalu merayap ke mulutnya. Tidak ada yang bisa dilakukan Nyi Sipah selain coba berontak dan berteriak. Tapi usahanya sia-sia, tidak ada kekuatan sama sekali. Dia menahan sakit teramat sangat ketika binatang itu sampai ke wajah dan segera bergantian menancapkan bisa. Nyi, sampean kenapa, Nyi? Kartika yang terjaga sangat terkaget ketika melihat orang yang disayanginya digerobuti hewan berbisa. Dia bangkit, namun tidak berani mendekat. Dengan menangis terseduh, Kartika berteriak meminta tolong. Di saat yang bersamaan, hewan-hewan itu berhamburan dan lenyap secara gaib. Nyi Sipah yang di ujung maut kondisinya sangat memprihatinkan. Sekujur tubuhnya hancur dibalut darah. Wajahnya pun tidak bisa lagi dikenali. Tidak peduli dengan darah, Kartika langsung memeluk wanita yang disayanginya. Di saat terdengar beberapa warga di luar rumah memanggil, di saat itu pula Nyi Sipah menghembuskan nafas terakhirnya. Tangis Kartika semakin tidak terbendung. Warga yang cemas akhirnya mendobrak pintu rumah dan merangsek masuk. Mereka tercengang dengan apa yang terjadi pada Nyi Sipah. Ada yang menenangkan Kartika, ada pula yang menyisir sekitar ruangan. Mereka mencari-cari hewan berbisa yang membuat Nyi Sipah meninggal dunia. Sementara itu, di rumah Nyi Nalem Sari terdengar tawa puas dari 2 wanita biadab. Ternyata Nyi Nalem Sari yang masih memegang boneka jerami juga menikmati apa yang telah dilakukannya. Santet itu berjalan mulus tanpa hambatan. Ombe geteh kuwi. Suruh Nyi Nalem Sari yang membuat tawa Nyi Sarmi terhenti. Segera, darah ayam cemani itu ditenggak sampai habis. Tidak sia-sia Nyi Sarmi melakukan pengembaraan.
Kini semua sudah tuntas. Tapi masih ada yang mengganjal di pikirannya, yakni tentang gadis cilik yang diasuh Nyi Sipah. Dia pun minta pada Nyi Nalomsari agar bocah itu juga dihabisi saja. Ora saiki Sarmi. Kabeh ana wektune. Jawab Nyi Nalomsari dengan tatapan tajam. Burung bersautan di sebuah pemakaman, menyambut mentari yang beberapa menit lagi akan datang dengan sinarnya. Tampak seorang wanita berada di sebuah kuburan usang. Dua nisannya tinggal sedikit saja dimakan rayap. Wanita yang tidak lain adalah Nyi Nalomsari itu berdiri kokoh di sana. Matanya memancarkan sorot kerinduan. Setelah keberhasilan ilmu santetnya semalam, pagi ini dia langsung berdiam diri di kuburan tersebut. Mak, dendammu wis tak balesno. Turu kanthi tenang, Mak. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana.